binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Santriwan, santriwati dan jamaah rahimakumullah yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan di subuh pagi hari ini, pertama kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberi kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita di saum yang ke-11. Artinya kita sudah masuk ke babak semifinal. Dan di subuh pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Rabbil alamina, yaitu pengurus alam semesta. Ada yang bertanya, kenapa Ustadz diterjemahkan segala puji? Padahal alhamdu atau hamdun itu kalimat mufrad. Kenapa tidak terjemahnya alhamdu hiji puji, satu puji, tapi segala puji? Perhatikan ilmu nih. Walaupun alhamdu kalimatnya mufrad, tetapi dalam alhamdu itu ada alif lam yang disebut alif lam lil istighraq. Alif lam lil istighraq itu alif lam yang menghabiskan, habis semuanya untuknya, habis semuanya, segala puji dari terkecil sampai terbesar hanya milik Allah. Maka alif lam yang ada pada alhamdu disebut alif lam lil istighraq. Lillahi, ada yang menyebut lam lil milki, milik Allah. Ada yang menyebut lil ikhtisas, khusus pujian hamdun itu untuk Allah, tidak untuk yang lain. Saya baca dalam kitab Al-Maroghi, pujian itu ada dua kata, satu hamdun, kedua madahun. Ya, satu hamdun, kedua madhun. Itu sama-sama artinya memuji. Namun kalau dilihat dari fikih bahasa memiliki maksud berbeda.
Jadi sama-sama baik hamdun atau madhun artinya sama-sama pujian. Namun kalau dilihat dari fikih bahasa maksudnya berbeda. Kalau hamdun itu segala puji milik Allah semuanya, karena Allah memiliki alasan untuk dipujinya tanpa kekurangan sedikit pun, sempurna. Sementara yang disebut hamdun adalah puji karena satu sisi kelebihannya, di samping masih ada kekurangannya. Banyak orang muji kepada orang hanya karena satu sisi, bukan karena kesempurnaannya. Etamanya istri menigelis kacida muji teh ngan hanya kalenya goreng sopak kasalakina da eta teh tungtungna dipuji satu sisi tapi ada kekurangannya, itu namanya madhun. Menikah sepnya eta budak muji henteu, mujinya ngan hanya kalau ngedul sekolah, eta teh madhun. Tapi lamun muji na kieu ya eta manya keur kasep teh pinter, getor, rajin, meuni eueuh kakurangan saeutik ge, saeutik oge. Mustahil ai keur manusa anu kitu mah. Manusa mah pasti boga kakurang. Tah nu ieu mah kasampurnaan puji dari yang terkecil sampai yang terbesar hanya milik Allah, itu bernama hamdun. Kenapa puji itu milik Allah? Allah berhak dipuji karena Allah memiliki alasan untuk dipuji. Kenapa kita harus memuji kepada Allah dan bukan dipuji? Kita tak berhak dipuji karena kita tak memiliki alasan untuk dipuji. Kuat dikuatkeun, kasep dikasepkeun, geulis digeliskeun, cerdas dicerdaskeun. Saha nu ngalakukeun eta? Allah. Kalau Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, pengurus alam semesta, layak, wajar, dan pantas untuk dipuji. Karena Allah memiliki alasan untuk dipuji. Salah satunya Rabbil Alamin. Kenapa puji untuk Allah? Karena Allah Rabbil Alamin. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Layak untuk dipuji. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bacakan penjelasan kalimat dalam tafsir Aisyurut Tafasir mengenai tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu alhamdu menurut Aisyurut Tafasir? Alhamdu itu al-wasfu bil jamili wasana ubihi alal mahmudi dil fadhaili wal fawadhili. Itu alasannya. Alhamdu itu adalah sifat yang bersifat pujian, yaitu sifat yang bersifat memuji kepada yang baik.
wasana bihi, dan juga menyanjung kepadanya. Jadi satu sifat berbentuk pujian kepada kebaikan dan sanjungan atas yang mahmudi, atas yang mahmud. Awas, mahmud lain mahmuda. Atas yang dipuji. Jadi mensifati dengan sifat yang baik dan menyanjung kepada yang dipujinya. Kenapa menyanjung kepada? Kenapa memuji? Dil fadhaili wal fawadili, dipuji karena memiliki fadilah dan keistimewaan, memiliki keutamaan dan keistimewaan sehingga layak untuk dipuji. Maka disebut alhamdulillah, dan hamdul ini hanya layak untuk Allah semata. Itu bunyinya lillahi. Nah, di sini ada milik Allah atau khusus untuk Allah. Nah, kalau lil milki, milik Allah. Milki, lamnya lil milki. Kalau lam lil ihtisos, khusus milik Allah, artinya yang lain tak berhak untuk mendapatkannya, pujian itu. Ya, selain Allah tak berhak. Alamu harfu jarrin, lam di sini adalah huruf jar. Wa maknaha al istihqaqu, dan maknanya adalah yang berhak untuk dipuji. Yaitu anallaha mustahiqun, yaitu sesungguhnya Allah yang berhak, yang berhak li jami'il mahamidi, untuk semua pujian. Pujian terkecil sampai terbesar itu hanya hak untuk Allah. Kita tak berhak dipuji, tetapi kita berhak memuji. Hanya Allah yang berhak dipuji. Nyetak upami orang aya nu muji sok nyebatkeun naon. Neng meuni geulis alhamdulillah. Sakali deui teh jami teh. Neng nyaan meuni geulis alhamdulillah. Neng luar biasa geulisna alhamdulillah, cek Nabi lamun leuwih ti 3 kali auran beungeutna. Sabab melebihi batas. Sekedar ta'ajub, sekedar tersanjung ya wajar. Tapi jangan berlebihan. Makanya manusia tidak boleh ingin dipuji karena pujian itu milik Allah. Awas. Orang yang ingin dipuji itu artinya menyamai Allah. Paham? Orang yang selalu ingin dipuji, disanjung itu adalah telah merampas hak Allah itu. Paham? Betul enggak? Orang yang selalu ingin disanjung, ingin dipuji, itu artinya merampas hak Allah. Karena pujian itu milik Allah. Ya, betul? Wallahu alamun ala datir Rabbi tabaraka wa ta'ala. Dan Allah itu adalah isim alam, nama Allah itu yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Atas dat pengurus, Allah itu dat pengurus seluruh makhluk alam semesta yang ada di muka bumi ini. Tabaraka wa ta'ala, yang maha berkah dan maha tinggi Allah itu.
Jamaah. Jamaah. Sedangkan kata ar-rabbu, Rabbil alamin tadi, kata ar-rabbu itu adalah as-saidu, tuan. Al-maliku, yang memiliki, Tuhan, tuan, Tuhan yang memiliki. Al-muslihu, yang memberi kemaslahatan. Al-ma'budu, yang disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Jadi Rabbun itu as-sayyidul malikul muslihul ma'budu bihaqqin. Rabb itu adalah sayyid, tuan. Al-malik, yang memiliki, yang menguasai, yang merajai. Al-muslihu, yang memberi keberesan, kemaslahatan. Al-ma'bud, yang disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Disebut Rabbun. Awas, dalam tauhid ada yang disebut, awas, yang termasuk syirik. Satu, ada dua arbab. Masih ingat gak? Masih ingat? Dalam la ilaha itu ada 4 yang mesti dibuang, ada 4 yang mesti ditanamkan. Yang harus dibuang itu alihah, togut, arbab, andad. Dan yang ditanamkan al-qasdu, al-mahabbatu, ar-roja'u, al-khawfu. Dalam la ilaha 4 yang dibuang, alihah, togut, arbab, andad. Dalam ilallah ditanamkan al-qasdu, al-mahabbatu, apa tadi? Ayo. Al-qasdu, al-mahabbatu, al-khawfu, ar-roja'u. Nah, disebut salah satunya arbab. Ada orang yang arbab. Arbab itu jamak dari Rabbun. Man abtaka bimukhalafatil haqqi wa ata'tahu. Nah, ini disebut arbab. Orang yang memberi fatwa kepadamu dan fatwanya itu menyalahi hak, lalu kamu ikuti orang itu. Orang itu saat itu menjadi arbab, menjadi sebagai Tuhannya. Hati-hati. Makanya dengarkan apakah fatwa ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis Nabi. Kalau ternyata fatwanya menyalahi lalu diikuti oleh kamu, saat itu kamu telah mengikuti arbab, yaitu menganggap Tuhan kepada orang itu. Hati-hatinya, kan ari Tuhan mah ditaati. Tuhan mah harus ditaati, harus diikuti, itu Tuhan. Salah satu kan gitu. Kalau ternyata kamu mengikuti seseorang dan seseorang itu sesat, diikuti terus jalannya, kamu telah menjadikan orang itu Tuhan. Itu arbab itu namanya. Nah, zamannya Rabbun. Nah, arbab ini Rabbun hanya untuk Allah. Allah itu Rabbul alamin, pengurus alam semesta. Alam jin, alam manusia, alam malaikat, binatang melata, dan yang lainnya. Sedangkan al-alamin jam'u alamin, jamatina alamun, alamun. Ini
Ari alamin teh jamatina alamun. Alamun. Jamana alamin. Kebiasaan anak bilyai wa nuni memakai ya dan nun. Alamin ini masuknya ke mulhaq mudzakkar salim, menyerupai jamak mudzakkar salim karena jarang ditemukan menggunakan kata alamuna. Yang sering kita dengar alamina dengan diidopat dengan jadi mudhof ilaih alamina, alamina, dan menjadi bahasa alamin, alam semesta. Kalau yang disebut dengan jamak mudzakkar salim mufrad ada jamaknya. Kalau alamin tidak diketemukan alamun, alamin. Itulah masuknya mulhaq jamak mudzakkar salim hanya menyerupai kepada jamak mudzakkar salim. Cok, Ustaz nanya ya kepada kamu, apa jamak dari wahidun? Wahidun hiji naon jamakna? Wahiduna lain. Teu aya wahidun hiji, dua wahidani, tilu wahiduna, wahidun hiji musanana isnani. Ta isnani teh mulhaq musanna menyerupai isim musanna karena tidak ada mufradnya. Coba balikan, apa isnani mufradnya? Tinggal membuang alif nun Ustaz. Teu bisa. Ya, isnani dibuang alif dan nun isnun. Ya, enggak bisa. Beda jeung kieu waladun waladani. Waladani musanna bukan? Musanna. Coba jadikan lagi mufrad. Waladun. Jadikan musanna waladani. Coba wahidun jadikan musanna. Isnani, tidak bisa wahidani, isnani. Coba balikan lagi isnani, wahidun tuh. Nah maka isnani masuknya mulhaq musanna, menyerupai musanna karena tidak ada mufradnya. Mufradnya bukan isnun, ya. Ini penting ini. Maka alamin itu masuk kategori mulhaq mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim. Yaitu wa huwa kullu ma siwallahi ta'ala. Yang disebut alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Paham? Ulangi. Yang disebut alam itu adalah kullu ma siwallahi ta'ala, segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ka'alamil malaikati, seperti alam malaikat. Wa alamil jinni, seperti alam jin. Wa alamil insi, seperti alam manusia. Wa alamil hayawani, seperti alam hayawan. Wa alamil nabati, dan seperti alam tumbuh-tumbuhan. Disebut alam. Berarti Allah yang menciptakan seluruh alam yang berhak untuk disembah oleh kita semua. Paham tuh? Manal ayat. Nah, makna ayat kedua dari surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Nih coba lihat. Yukhbiru ta'ala, menghabarkan Allah Ta'ala, anna jami'a anwa'il mahamidi, sesungguhnya semua macam-macam puji, min sifatil jalali wal kamali, termasuk dari sifat-sifat keagungan Allah
dan kesempurnaan Allah. Hiya lahu wahdah, hanya untuk Allah semata, duna min siwahu, tidak ada diperuntukkan untuk yang lain. Id huwa rabbu kulli syai'in, karena dia Allah pengurus segala sesuatu, wa khaliquhu, yang menciptakannya, wa malikuhu, dan yang menguasainya atau memilikinya. Wa anna alaina, dan kewajiban kita, an nahmadahu, hanya memuji Allah semata, wa nusniya alaihi, dan menyanjung kepada Allah, bidzalika, dengan pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham tuh? Mau nanya enggak? Kenapa Ustadz puji hanya untuk Allah? Karena Allah memiliki alasan untuk dipujinya. Ya, Allah Rabbul Alamin, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Kenapa kita tak berhak dipuji, tak memiliki alasan untuk dipujinya? Karena kuat dikuatkan, hidup dihidupkan, mati dimatikan, ganteng digantengkan, ya, cakep dicakepkan, cantik dicantikkan. Bila Allah mencabut segalanya, tidak ada yang mampu untuk menahannya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima mana'ata wa la yanfa'u dzal zat minkal jad. Di balik itu semua Allah yang mengurus kita. Kita harus yakin. Itu sebabnya kalau ada manusia-manusia yang ingin dipuji, weh salilana teh. Osok urang manggihan jalma hayang dipuji wae. Osok manggihan tara jalma hayang dipuji wae. Osok ngana hayang dipuji wae gaweana teh. Dan kitu teh eta teh telah merampas hak-hak Allah, di mana puji itu hanya semata untuk Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. So, kata diajar nanya, bila ada yang mau ditanyakan, tanyakanlah. Malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan karena malu bertanya. Bertanya itu adalah bila kita tidak mengerti. Bukan bertanya untuk menguji gitu. Paham tuh? Awas. Jadi ada bertanya yang bersifat karena ketidaktahuan seseorang, ada bertanya untuk menguji seseorang. Yang tak boleh bertanya untuk menguji. Artinya untuk mendebat, menguji. Tapi kalau bertanya tidak mengerti boleh. Ada juga bertanya tujuannya menyusahkan. Seperti kaum-kaum Yahudi kalau bertanya kepada Nabi Musa, sebetulnya bukan ingin bertanya kejelasan tentang sesuatu, tapi bertanya untuk menyulitkan Nabi Musa. Itulah kaum Yahudi. Kalau kita wajib bertanya, lamun teu ngarti teh nanya dan nanya teh ilmunya, fasalu ahla dzikri in kuntum lata, tanyakan oleh kamu kepada ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Wa dzikruhunna al-Qur'an wa sunnah. Menurut tafsir Al-Qasimi, yang dimaksud dzikir di situ adalah Quran dan hadis Nabi. Maksudnya bertanyalah kamu kepada ilmu ustadz kiai ulama yang bersumber dari Quran dan hadis Nabi, yaitu an ilmihim minal kitabi wa sunnati larro ya al-bahata. Bukan semata-mata bertanya kepada akalnya, kepada pendapatnya semata, tetapi bertanya kepada ulama dan kiai. Maka jawaban mereka adalah
minal Quran wal hadis. Jawabannya dari Quran dan hadis Nabi. Begitu. Itu kata Al-Qasimi. Sehingga ketika mereka dijawab, maka ketika mereka ditanya lalu menjawab, yaqulullahu kada, begini firman Allah, wa yaqulu rasul kada, dan begini sabda Rasulullah. Nah, ini yang diinginkan. Paham? Nah, itulah ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Insyaallah besok kita masuk ke tafsir, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Besok kita akan jelaskan merujuk kepada tafsir Aisarut Tafasir. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.